360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. Hi and hello, welcome back to Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen ngobrolin skincare lokal lagi. Tapi kali ini agak beda karena benar-benar line skincare ini tuh memang difokuskan itu untuk mencerahkan. Nah, jadi karena aku udah pakai hampir sebulan, jadi sepertinya sudah matang untuk aku share ke teman-teman. Tapi sebelumnya aku pengen agak sedikit cerita. Di sini tuh ada nggak sih yang senasib gitu sama aku? Jadi warna kulit, muka, sama tangan atau badan tuh beda jauh. Jadi kalau ditanya, undertone kamu itu apa sih? Itu aku suka bingung sendiri karena kayak kalau ngomongin muka warm, tapi kalau ngomongin tangan atau badan itu lebih ke bahkan cool tones juga masuk, bisa dibilang neutral lah. Tapi kalau untuk wajah itu masuknya warm. Kalau aku pakai yang neutral itu langsung jadi abu-abu. Dan itu akibat dari aku yang belum kenal sunscreen dari masih kecil. Jadi kayak aku kenal sunscreen juga masih pas udah remaja lah. Nah, aku pun udah nyobain beberapa produk-produk skincare yang memang difokuskan untuk mencerahkan, kayak yang ada niacinamide-nya, vitamin C, terus AHA, BHA juga. Cuma memang yang paling signifikan dan efektif di kulit aku untuk mencerahkan, setidaknya kulit aku, mencerahkan bukan memutihkan, itu skincare yang ada AHA, BHA-nya. Cuman karena kulit aku sensitif, kalau aku pakai dia buat mencerahkan, pasti efek sampingnya adalah kulit aku jadi kering. Jadi kayak udah langsung area sini udah agak menjerit. Sampai finally aku ketemu sama skincare line ini dan pas aku coba hasilnya memuaskan. Jadi aku mau share ke kalian. Oh ya, sebelumnya aku punya tipe kulit combination to oily. Jadi di area T-zone itu sangat berminyak, di area bawah ini kering, kadang kelupas, kering kerontang lah pokoknya. Terus kulit aku juga comedogenic, jadi pori-porinya besar, gampang banget namanya komedoan. Kulit aku juga sensitif, gampang merah-merah, gampang iritasi. Kulit aku juga acne prone skin, jadi nggak ada yang namanya sebulan, seminggu, bahkan sehari tanpa adanya jerawat di kulit aku. Nah oke, without any further ado, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, kita mulai dari facial washnya. Ini adalah niacinamide dan pineapple enzyme brightening facial wash. Bentuk packagingnya itu flip top, dia punya tekstur gel dan busanya nggak terlalu banyak. Terus dia nggak beraroma sama sekali menurut aku. Nah, kandungan utama dari produk ini tuh yang pertama ada niacinamide yang fungsinya untuk mencerahkan, terus juga untuk mengontrol produksi sebum di wajah. Terus selain itu juga ada pineapple enzyme atau enzim nanas yang berupa bromelin. Nah, enzim ini tuh bagus untuk angkat sel kulit mati, terus sekaligus juga bisa menyembuhkan jerawat. Terus selain ada kandungan-kandungan tadi, ada juga vitamin E sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Jadi yang kalau kalian sering kena polusi cocok banget pakai facial wash ini. Terus selain itu juga ada 3 kandungan lain, ada aloe vera, ada witch hazel, ada vitamin B5 yang fungsinya untuk melembabkan sekaligus memperkecil atau meminimalisir tampilan pori-pori kulit kita. Nah, experience aku selama pakai produk ini tuh yang pertama, first impressionnya adalah kayak, kok busanya dikit banget sih gitu. Karena biasanya aku kan pakai sabun yang busanya lumayan banyak gitu, jadi agak terganggu gitu. Cuman nggak masalah, ternyata selain itu juga yang kerennya adalah setelah dibilas itu memang dia nggak bikin rasa yang keset langsung kayak muka yang langsung ketarik ke belakang gitu, ngerti kan? Nah, terus setelah aku pakai facial wash ini, aku tap-tap gitu kan, aku keringin, terus aku tunggu tuh 30 menit lewat, 1 jam lewat, terus aku baru sadar kayak kok tidak ada rasa kering sama sekali. Dari situlah aku baru ketok palu kalau dia sesuai sama klaimnya. Nah, lanjut ke produknya yang kedua, yaitu TXA and Zinc Gluconate Brightening Pore Toner. Dan ini adalah exfoliating toner yang sifatnya gentle, jadi dia tuh bisa mengeksfoliasi kulit kita secara ringan. Untuk packagingnya dia kayak toner pada umumnya aja, dan dia punya tekstur yang super cair, bener-bener cair 100% watery, dan pas diratain itu tipe yang langsung hilang aja gitu. Dia juga nggak punya aroma yang aneh-aneh, definisi produk yang tanpa aroma sama sekali, bener-bener wanginya tuh kayak wangi air aja gitu. Nah, kandungan utama dari produk ini tuh yang pertama ada TXA atau tranexamic acid yang fungsinya untuk menyamarkan noda hitam, terus juga meratakan warna kulit. Pokoknya ini salah satu kandungan skincare terfavorit aku karena memang jago banget buat bikin merah-merah atau bekas jerawat kemerahan aku tuh reda bahkan hilang. Selain itu juga ada zinc gluconate yang bisa ngatur produksi sebum sekaligus nyamarin tampilan pori-pori kulit. Terus juga ada AHA berupa glycolic acid yang fungsinya itu untuk meregenerasi kulit tanpa bikin pengelupasan. Dan yang terakhir ada PHA yang merupakan kandungan eksfoliator teringan untuk kulit. Dan untuk cara pakainya, dia kayak pakai toner pada umumnya, cuman karena ini adalah exfoliating toner, jadi kalian bisa pakai dengan cara setelah kalian cuci muka, kalian tap-tap sampai kering. Ini kalian bisa langsung taruh di telapak tangan atau bisa pakai kapas. Di telapak tangan kalian bisa langsung tap-tap aja. Kalau di kapas kalian bisa gosok-gosok ringan, nggak usah perlu keras-keras karena takutnya malah double exfoliating dari toner dan dari kapas. Dan setelah itu udah beres, kalian bisa langsung
tunggu sampai dia mengering. Terus experience aku pakai produk ini tuh yang pertama, aku agak greget sama teksturnya karena cairnya tuh bener kayak air, kayak aku bahkan kayak ini aku rasanya kayak nggak pakai apa-apa gitu sambil pakai produk ini. Cuman yes, dia sifatnya atau fungsinya adalah untuk mengeksfoliasi dan rata-rata exfoliating toner teksturnya gitu sih, cair. Cuman saking cairnya kalian bisa lihat ini aku pakai udah hampir sebulan nggak habis-habis. Definisi padahal aku tuh pakainya bukan kayak, tapi definisi gitu nggak habis-habis, bener-bener segini doang. Jadi bolehlah tim irit soalnya. Nah lanjut ke produk yang ketiga, yaitu Vitamin C and Peptides Brightening Serum. Nah ini yang aku rasa adalah peran utamanya menurut aku. Karena aku sempat trial rangkaian mereka tanpa pakai serum ini, dan itu kayak slow gitu, mencerahkannya itu masih slow di kulit aku. Tapi pas aku tambahin, masukin dia ke rangkaian skincare-nya itu langsung kayak puff, cerah seketika. Tapi kita bahas dulu deh. Jadi dia tuh packagingnya airless pump, yang menurut aku packaging paling tepat untuk sebuah produk vitamin C. Teksturnya itu watery gel yang gampang banget diratain. Aromanya juga ada citrusy gitu tapi ringan aja menurut aku. Nah kandungan utama dari produk ini tuh yang pertama ada 10% vitamin C. Ini seharusnya menurut aku cukup tinggi, walaupun aku udah sempet cek websitenya, lihat di kemasannya, aku belum nemu mereka pakai tipe vitamin C apa. Cuman yang jelas konsentrasi 10% itu aku rasa cukup tinggi. Nggak heran kenapa aku ngerasa kayak kenceng banget gitu. Tapi fungsi dari vitamin C sendiri selain untuk menyamarkan flek hitam yang suka ada di sini nih langganan aku, selain itu juga dia bisa meratakan warna kulit sebagai antioksidan juga. Jadi kayak bestie. Vitamin C, ingat pokoknya vitamin C bestie dipakai sama sunscreen. Kalau pakai sunscreen pakai vitamin C sebelumnya. Kalau bisa serum pagi hari vitamin C aja. Nah terus selain itu juga ada peptides yang mana fungsinya untuk mencerahkan. Nah untuk mengimbangi konsentrasi vitamin C yang tinggi dan juga peptides, mereka juga menggunakan sodium hyaluronate. Terus selain itu juga ada chamomile extract, terus ada juga water lily flower yang fungsinya untuk melembabkan, nenangin kulit, terus meningkatkan kekenyalan di kulit juga. Selain itu juga sebagai antiinflamasi. Jadi kayak diimbangi sih bahan-bahan aktif tadi. Nah untuk cara pakainya kalian bisa pakai 2-3 pump di pagi dan malam hari. Kalau di pagi kalian pastiin pakai sunscreen, terus dia juga karena teksturnya gel, jadi aku saranin taruh di akhir step serum kalau kalian layering serumnya lebih dari 1 serum ya. Nah untuk experience aku selama pakai produk ini, karena dia konsentrasinya 10%, aku mikir dia tuh bakal cekit-cekit tingling gitu kayak vitamin C pada umumnya. Aku soalnya pernah nyobain vitamin C yang konsentrasinya cukup tinggi, kenapa jadi nge-lag? Konsentrasinya cukup tinggi, itu langsung tuh pas aku pakai kayak di area beberapa area yang agak sensitif tuh lagi cekit-cekit. Tapi dia enggak sama sekali. Cuman itu akan balik lagi ke seberapa sensitif kulit kalian. Kalau lagi sensitif, itu dia cekit-cekit. Karena kemarin aku sempet bikin kulit aku sensitif, lebih tepatnya tidak sengaja. Aku kayak terlalu lama gosok-gosok bersihin muka aku pakai kapas. Alhasil kan kayak tereksfoliasi ringan, kadang sampai merah-merah gitu. Pas aku pakai itu langsung tingling sekali. Cuman ya sebagai info aja. Dia juga cukup kenceng buat bikin jerawat aku tuh pada menciut dan mudahin bekas jerawat aku juga. Pokoknya kalau kalian punya masalah bekas jerawat kehitaman, itu kalian lari ke vitamin C aja. Nah oke, lanjut ke produk berikutnya, yaitu Niacinamide and Starfish Essence Brightening Night Cream. Nah night cream ini adalah pelembab yang fungsinya selain melembabkan juga untuk mencerahkan. Terus teksturnya itu creamy, gampang banget di blend menurut aku, dan gak bikin berminyak atau shiny sama sekali. Terus dia tuh punya aroma yang segar gitu, tapi aku kurang tahu pasti aroma apa. Cuman aromanya tuh kayak ringan, tipis, tapi segar. Terus untuk key ingredients atau kandungan utama dari produk ini, yang pertama, dia ada niacinamide yang fungsi untuk mencerahkan sekaligus juga menjaga barrier kulit kita. Terus selain itu juga ada Starfish Essence yang fungsinya sebagai anti-aging, dan dia juga bisa ngebentuk kolagen dan ningkatin regenerasi kulit kita. Selain itu juga ada sodium hyaluronate yang fungsinya untuk melembabkan dan juga menghidrasi. Dan yang terakhir ada allantoin yang fungsinya untuk nenangin kulit, terus sebagai antiinflamasi juga, terus ngurangin iritasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Terus untuk cara pakainya, dia kayak pelembab pada umumnya aja, kalian bisa langsung pakai setelah kalian selesai pakai serum. Dan untuk experience aku selama pakai produk ini, teksturnya nyaman dan ringan banget menurut aku. Pokoknya kayak kawin aja gitu sama kulit aku. Soalnya dia nggak bikin shiny atau glowy istilahnya. Pokoknya setelah kalian ratain, itu kayak tinggal nunggu bentar, udah nggak ada rasa-rasa berat atau kayak ada sesuatu di atas kulit. Terus menurut aku dia ini kayak sebagai penenang gitu loh, setelah melewati banyak rangkaian skincare yang cukup kenceng. Karena kalau kulit aku lagi cekak-cekit dan pas aku pakai night cream ini tuh setelahnya kayak kerasa mendingan, terus hilang aja cekak-cekitnya. Jadi aku rasa dia kayak penetralnya kayaknya. Nah finally ke produk yang terakhir, yaitu Arbutin and Panthenol Brightening Day Cream.
Nah ini fungsinya itu sebagai moisturizer dan juga sunscreen. Jadi selain dia bisa melembabkan, dia juga bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Untuk packagingnya dia sama kayak night creamnya tadi yang bentuknya airless pump, jadi steril. Untuk teksturnya dia itu creamy dan ringan, plus nggak terlalu padat juga, jadi masih gampang di blend menurut aku. Dan tanpa aroma sama sekali sih di hidung aku. Dan untuk kandungan utamanya, dia cakep-cakep seriusan. Yang pertama ada arbutin yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Selain itu juga ada panthenol yang fungsinya untuk menjaga atau nguatin skin barrier kulit dan juga melembabkan. Terus juga ada niacinamide yang bisa nyamarin flek hitam. Terus ada papaya enzyme, bedanya sama si facial washnya tadi dia pakai enzim nanas, kali ini dia pakai enzim pepaya. Aku nggak tahu apakah enzim pepaya mereka pakai itu adalah papain. Cuman ya fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga menghaluskan kulit. Terus dia juga pakai titanium dioxide sebagai UV filternya yang bisa ngelindungin kulit dari sinar matahari. Nggak heran sih pas aku pakai emang teksturnya physical sunscreen sekali. Dan yang terakhir ada chamomile extract dan water lily flower yang fungsinya untuk anti-inflamasi, nenangin kulit dan melembabkan. Nah untuk cara pakainya dia kayak pakai pelembab pada umumnya, yang mana bedanya dia itu udah sekaligus sama sunscreen. Kalian bisa pakai 2-3 pump dan langsung ratain di kulit and done. Nah untuk feels atau experience aku selama pakai produk ini tuh yang pertama adalah efek tone up-nya. Aku pribadi suka sama efek tone up-nya karena tipe yang bikinnya itu cerah yang sehat gitu loh. Kalian pernah nggak sih pakai physical sunscreen yang efek tone up-nya itu malah jadi kayak abu-abu yang gak jelas aja pokoknya. Jadi aku suka sekali. Terus yang ketiga, oil controlnya cakep banget, Bo. Seriusan ini tuh aku suka banget sama oil controlnya karena biasanya kalau aku pakai skincare aku yang biasa itu sejam kemudian aja udah kelihatan di sini tuh silau, di sini silau, pokoknya indah lah silaunya, bisa dipakai ngaca gitu. Tapi pas aku pakai produk ini itu sampai 4 jam kemudian aku tuh masih ngaca aja terus kayak kok nggak berminyak sih, mana minyaknya? Dan dia dipakai di bawah make up itu cakep banget seriusan, bener-bener bikin si minyak di kulit tuh ketahan. Jadi kayak primer, enggak juga, tapi intinya kayak gitu. Nah oke, kayaknya segitu aja dari aku. Finally selesai juga. Semoga video ini gak kepanjangan. Dan buat kalian yang mungkin lagi agak bingung maju mundur buat nyobain rangkaian produk mereka, semoga sudah terbantu. Kalau kalian masih terbantu, kalian bisa klik tombol thumbs up-nya. Kalau kalian pengen ngobrol lebih lanjut sama aku, bisa mampir ke Instagram aku @nadiamasyur. Dan kalau kalian tertarik buat cobain produk-produk mereka, kalian bisa langsung cek description box aku. Di sana udah aku lampirin linknya. So yes, kayak segitu dari aku. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye!